lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Terakhir ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita kisah ini menunjukkan bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel pulang dari pembuangan, ya. Nah, setelah mereka pulang dari pembuangan, semestinya mereka akan membangun bait Allah. Nah, kalau kita lihat dikatakan di sana pada hari yang ke-24 dalam bulan ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi media Persia dipimpin oleh Raja Darius. Nah, kemudian pada masa itu umat Israel dan Yehuda pulang ke Yerusalem dari pembuangan untuk membangun bait Allah. Ya, sebelumnya sudah ada kelompok yang berangkat ya ketika diizinkan oleh Kores, Raja Persia. Nah, tetapi setelah dibangun sempat berhenti bangunan itu. Nah, mereka tidak melanjutkan pembangunan bait Allah, ya. Nah, persoalannya apa? Ya, mereka berkata, "Oh, belum waktunya membangun." Ya. Di ayat 2 berkata begini, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan." Jadi tugas mereka adalah untuk membangun rumah Tuhan, tetapi setelah dibangun terbengkalai, ya. Pada zamannya Darius itu berhenti, ya. Nah, datang firman Tuhan kepada Zerubabel waktu itu sebagai bupati atau yang memimpin umat itu, dan Yosua sebagai imam. Mereka ditegur Tuhan, mengapa tidak diselesaikan pembangunan, kenapa tidak dilanjutkan? Nah, alasan mereka berkata belum waktunya. Apakah betul belum waktunya membangun rumah Tuhan? Kemudian dijawab oleh Tuhan melalui Nabi ayat 4, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan." Ya, rumah ini tetap menjadi reruntuhan artinya bait Allah itu, rumah Tuhan, kenapa masih tetap sebagai reruntuhan? Artinya kok belum terus dilanjutkan pembangunan? Sementara mereka berkata belum waktunya. Tuhan berkata, "Apakah sudah waktunya?" Kamu mementingkan dirimu sendiri, mementingkan untuk membangun rumahmu bagus-bagus, ya, dipapani dengan bagus, kamu diami rumah-rumah yang bagus, tapi rumah Tuhan masih reruntuhan, terbengkalai. Nah, Tuhan berkata kepada umat ini pada zamannya ya Shealtiel, Zerubabel, ya, dan Imam Yosua yang memimpin pada sebagai imam waktu itu. Di ayat 5 berkata begini, "Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu." Ada apa? Masalah yang mereka hadapi apa? Setelah kembali dari pembuangan dan belum melanjutkan pembangunan bait Allah. Nah, ternyata mereka mengalami penderitaan, kemiskinan, ya, berkat-berkat Tuhan tidak mengalir kepada mereka. Kenapa? Ya, karena mereka mengutamakan diri mereka, bukan mengutamakan Tuhan. Lihat ayat 6 berkata begini, "Kamu menabur banyak." Ya, kamu menabur banyak. Kira-kira kamu bekerja, kamu lakukan ini dan itu. Oke, kalian kerjakan sampai lupa waktu untuk Tuhan, kira-kira. Bekerja. Tetapi coba kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Apa yang dimaksud dengan pundi-pundi yang berlobang? Jadi kira-kira begini, kita bekerja, kemudian ada berkat, dapat gaji gitu loh. Tapi gaji itu nggak bisa kita gunakan dengan baik demi kemakmuran kita. Ya, ada saja pengeluaran yang seharusnya tidak keluar, sehingga itu dikatakan pundi-pundi yang berlobang.
Nah, sama seperti seorang panen katakan padi, dimasukkan ke karung, kemudian dari sawah dia bawa ke rumah, tapi karungnya itu bocor. Nah, sepanjang jalan tumpah. Nah, sampai di rumah cuman sedikit yang dibawa karena lebih dari separuh sudah jatuh, terbuang. Nah, pundi-pundi yang berlomba kira-kira begini, oh kita bekerja, oh gajinya banyak ya, lumayan lah katakanlah, hebat kita, tapi tidak bisa kita manfaatkan. Ya, kira-kira begini, Bapak Ibu coba pilih mana yang terbaik ya, gaji kita nggak terlalu banyak, tapi bisa kita nikmati dengan baik. Tapi ada yang gaji banyak, tapi uang ini semua untuk berobat lah, untuk bayar itu, bayar ini, sehingga untuk dinikmati nggak ada. Mana? Mau yang gaji banyak atau gaji yang cukup saja, tapi bisa dinikmati. Jadi gini, untuk apa kita dapat berkat-berkat yang banyak, tapi kita tidak bisa nikmati? Ya, pundi-pundi yang berlobang. Ya, dalam catatan kita di kertas, gaji kita besar ini, harusnya bisa menikmati begini-begini, tapi enggak. Ada saja pengeluaran yang semestinya enggak harus kita keluarkan gitu loh. Ya, yang global lah, yang apalah, akhirnya uangnya habis, aduh. Padahal kita bekerja keras. Jadi dikatakan mereka bekerja, mereka lakukan semuanya, bahkan mereka lebih utamakan pekerjaan mereka daripada Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan ya. Salah kalau kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, usaha kita segala macam dan melupakan Tuhan. Padahal rahasia diberkati Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi umat ini tidak. Wah, kita coba bayangkan selama 70 tahun ada di pembuangan, tidak punya apa-apa, mereka sebagai orang buangan atau jajahan, pendatang di negeri orang. Nah, ketika pulang ke negerinya, ya yang penuh dengan tanah yang bagus, susu madu begitu ya, akhirnya mereka asik, ayo kita bekerja, kita nikmati gitu ya. Mereka akhirnya berjuang untuk mendapatkan berkat itu. Ya, saking prioritas mereka kepada berkat, mereka lupa prioritas utama untuk membangun bait Allah, melanjutkannya. Akhirnya mereka mengalami masa sulit. Jadi berkat-berkat itu terhenti kepada mereka. Ayat 7 berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Oke, kamu kan asik ya, lakukan pekerjaanmu supaya kau diberkati, tapi coba keadaanmu. Apakah dengan demikian kamu sudah hebat, diberkati, jadi orang yang sukses? Nah, ayat 9, ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata begini, udah sekarang perhatikan keadaanmu, oke, pergilah sembayanglah, menyembah Tuhanlah, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Bawalah kayu kan ada untuk korban-korban bakaran ya, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Coba sekarang utamakan Tuhan ya, coba utamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba bagaimana keadaanmu ya. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi Tuhan minta supaya kembali mereka sembahyang dulu lah. Ayo utamakan Tuhan. Nah, kalau kamu terus hanya mengutamakan dirimu, kamu hanya mementingkan keperluan-keperluanmu yang kamu utamakan, tapi mana hasilnya? Memang kamu berharap mau banyak, tapi Tuhan bilang, aku menghembuskannya. Nah, kira-kira begini, coba kita merenungkan bagaimana cara Tuhan menghembuskan berkat-berkat itu. Jadi menurut saya begini, ada pengeluaran-pengeluaran yang semestinya tidak harus kita keluarkan, tapi ternyata harus kita keluarkan, dan itu sangat tidak menyenangkan hati. Ya, satu contoh, kita kumpulkan uang, tapi kita kemudian sakit. Nah, hanya untuk uang itu semua untuk bayar obat segala macam. Ini kan semacam, sebenarnya ada hal yang terbuang begitu saja. Ya. Jadi kita tidak berharap untuk itu, tapi harusnya keluar. Ada lagi yang kececeran di jalan lah, yang hilang, yang misalnya sudah disimpan di bank tiba-tiba
keadaan jadi nol karena ada yang kutak-katik, mungkin orang lain, rekening kita semua disedot, wah kok bisa begitu? Nah, itu Tuhan ya menghembuskannya, kira-kira begitu ya. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata begini, dijelaskan kenapa akhirnya mereka bekerja tapi tidak ada hasil. Ayat 10, itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita bertani ya, sudah ditanam, ya saat tanaman membutuhkan air, hujan tidak ada, air tidak ada, kering. Atau seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu, orang mau siap panen tiba-tiba ya banjir, ya akhirnya tergenang semua, padinya hancur. Mau bilang apa? Ya saya melihat ada satu kesaksian ya, dia menangis ya karena dia melihat sawahnya semua yang seharusnya panen ya habis dilanda banjir. Ya, tapi ada yang berkata bersyukur masih hanya itu yang hancur, kita masih diberi kehidupan ya, kita masih ya. Bagaimana dengan orang lain yang semuanya ya sudah tidak ada ya. Jadi kira-kira begitu, jadi habis. Nah, di ayat 11 dikatakan, aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi usaha yang mereka kerjakan yang berharap akan berhasil, Tuhan buat tidak berhasil. Jadi yang membuat kita itu berhasil siapa? Memang kita harus bekerja, tapi ingat, bukan kita yang membuat kita berhasil. Tuhan yang membuat kita berhasil karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Ketika Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, mau banting tulang sehebat apapun, nggak bakalan dapat. Karena Tuhan tahan itu berkat. Jadi cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan. Memang tema kitab Hagai ini adalah prioritaskan Tuhan. Tapi mereka memprioritaskan diri mereka sendiri, akhirnya mereka mengalami masa yang ya sulit ya. Ya tidak menghasilkan hasil yang baik yang maksimal. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya perhatikan Tuhan mengutus ya nabinya yaitu Hagai mengingatkan mereka. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jadi dikatakan sekarang ambil kayu, bawa naik ke gunung, buat persembahan, kemudian mulai membangun. Coba lihat keadaanmu kalau kau lakukan itu. Nah, bersyukur mereka meresponi dengan positif. Dengan kata lain, mereka bertobat. Mereka tidak lagi mengutamakan diri mereka, tapi mengutamakan Tuhan. Nah, ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Nanti kita lihat di pasal berikutnya. Setelah kalian lakukan itu, setelah kalian mengerjakan ya, memprioritaskan Tuhan, membangun rumah Allah, lihat keadaanmu. Apa keadaan mereka? Wah, diberkati Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dan sampai akhirnya bangunan itu selesai. Apakah ketika mereka memprioritaskan Tuhan, membangun rumah Tuhan, kemudian rumah mereka terlantar, mereka akhirnya kekurangan? Tidak. Ya, waktu mereka mengutamakan Tuhan, Tuhan pun memberkati mereka. Jadi benar firman Allah katakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, ya kehidupan kita Tuhan tahu, Tuhan akan cukupkan. Amin. Dan kadang-kadang kita, ya apa ya, nah kira-kira begini, apa yang akan kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang, jadi kita mau melihat diri kita dan dengan kekuatan kita berusaha untuk melengkapi, memenuhi segala kebutuhan kita. Lupa kepada Sang pemberi berkat. Nah, itu persoalannya. Padahal kita datang dulu sama Tuhan. Tuhan, kami memang butuh ini tuh, kami sedang bergumul, kami sedang susah.
Bukan berarti kita duduk-duduk aja terus berdoa nggak lakukan apa, enggak. Lakukan bagian kita. Nah, bagian Tuhan akan Tuhan lakukan bagi kita. Jadi bagian kita apa ya? Bekerja, carilah. Maka kamu akan dapat, ketoklah, pintu akan dibuka bagimu, mintalah. Jadi ada ya kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi bekerja ya harus bekerja juga. Ya tapi jangan lupa yang terutama dalam hidup ini Tuhan dulu dong, utamakan Tuhan. Misalnya begini, oh ini udah ada janjian ini, oh, proyek ini akan berhasil, ya. Nah saking gembiranya kita mau tanda tangan proyek, ya ada jam doa yang harus kita lakukan, kita lupakan, udah nantilah nggak apa-apa, gak usah doa. Ini udah ditunggu orangnya loh, padahal doa sebentar saja. Ya hanya kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya dalam perjalanan ketemu dengan orang yang sudah kita ya berjanji untuk kemudian ya tanda tangan, tinggal tanda tangan proyek gitu ya. Tapi karena kita lupa sama Tuhan dan kita kata nanti saja, kita pergi tanpa bersandar kepada Tuhan. Sampai di tempat orangnya berkata, minta maaf, tidak jadi, ada masalah begini-begini. Aduh, kecewa kan? Jadi kalau kita mengusahakan segala sesuatu dengan kekuatan kita tanpa mengandalkan Tuhan, kita akan kecewa, saudara akan kecewa. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati kita. Jadi tema dalam kitab Hagai itu memang prioritaskan yang utama, yaitu Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu dulu lakukan. Nah, bagian untuk kita, Tuhan akan lakukan untuk kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghambat berkat itu. Tetapi kalau Tuhan yang menutup, ya Tuhan menutup, tak ada satu pun yang bisa membuka. Jadi semua rahasianya ada pada Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, nah tangan Tuhan terbuka untuk memberkati kita. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, semua kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Ya, misalnya kita sakit, makan obat karena mengandalkan dokter kita tidak berdoa, jangan berharap bisa sembuh. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu berobat, kita berobat, kita makan obat, tapi doakan Tuhan berkati obat-obat ini. Dan Tuhan yang memberkati sehingga obat itu bermanfaat bagi tubuh kita yang sedang lemah, yang sedang sakit, maka kita sembuh. Ya kita bekerja, ya kita katakan Tuhan berkati usaha kami, pekerjaan ini, bisnis ini. Ketika tangan Tuhan memberkati, kita melihat perbuatannya yang ajaib, maka kita menikmati hasil pekerjaan kita. Jadi utamakanlah Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari ini terus berjuang mengutamakan Tuhan ya lebih daripada yang lain. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa.